Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya bisa silaturahim ya dengan, sahabat, solehah warga Osaka dan sekitarnya gitu ya. Kali pertama, kita berjumpa, meskipun mungkin dengan suasana pandemi seperti ini, kita hanya bisa berjumpa secara, online, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki untuk berjumpa secara, apa namanya, secara, offline nanti ya, suatu saat nanti saya bisa silaturahim ke sana atau mungkin teman-teman bisa silaturahim ke Tokyo gitu ya, seperti itu. Eee, Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah segala ujian yang diterima oleh umat manusia ya, dengan penyakit yang sudah memanggil banyak sekali orang gitu ya. Alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan gitu ya. Betapa kehidupan kita setiap hari adalah sesuatu yang, harus kita betul-betul syukuri gitu ya, dan kita betul-betul nikmati mengisinya dengan, amal-amal kebaikan yang nanti akan kita bawa ke, akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan, shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keistiqomahan untuk mengikuti beliau dan mengumpulkan kita dengan beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya agak gemeteran karena membahas sesuatu yang agak jarang-jarang dibahas gitu ya, terkait dengan masalah keuangan. Untuk filenya, saya yang share atau dari panitia yang share ya? Boleh dari Mbak Rizka apa dari saya juga dozo? Enaknya gimana ya Teh? Dari Kalau saya dari aja ya? Hai, kalau dari dari saya. saya, di apa, di ini aja, Udah Teh oh ya, dari saya. Oh oke, iya, makasih ya. Ya, insya Allah ini topik yang, cukup mungkin di zoom sedikit biar pas satu page ya. hai sebentar. Iya, insya Allah topiknya agak-agak serius. Tapi mudah-mudahan karena sore-sore kita bisa menikmatinya sambil, santai-santai gitu ya, tentang manajemen keuangan keluarga di Jepang gitu. Karena, sebagaimana kita tahu masalah uang ini adalah sesuatu yang sensitif ya, dia bisa menjadi sumber kebahagiaan dan juga bisa menjadi sumber, masalah gitu ya, seperti itu, terutama ketika kita berkeluarga. Kalau masih hidup sendiri, ya mungkin itu lebih enak gitu ya, seperti itu. Akan tetapi ketika berkeluarga, ya itu, agak lain lagi gitu ya ininya gitu ya, seperti itu. Ada 4 hal yang saya ingin, coba bahas pada kesempatan kita kali ini ya. Yang pertama adalah pendahuluan, mungkin saya aja yang share ya, Mbak, ya? Boleh Oh iya diminta Teh, aksesnya boleh. aja? Ya, Ya sebentar, saya ini ada kendala di eee, eh, di apa, di co-host-in dulu aja biar bisa share atau gimana? Kasihan sebentar. soalnya nanti Mbak Sally harus ngegerak-gerakin. Hai, silakan Teh. Apa tadi ada gangguan jaringannya? Dozo Teh. Masih Tapi disable. untuk di co-hostin kayaknya nggak bisa Teh Oh, Soka. karena Kalau apa dari namanya ini cuma satu apa namanya kalau jadi biar saya aja deh. Tadi udah ada kendala jaringan sedikit sudah oh, ya. selesai. Baik, saya Nggak apa-apa ya sekarang ya? Hai, insyaallah. Nah, jadi di bagian yang pertama ini, insya Allah kita akan membahas terkait dengan masalah pendahuluan, lalu kemudian di bagian kedua kita akan mencoba mengupas terkait dengan masalah harta dan rizki dalam pandangan Islam. Lalu yang ketiga kita akan, melihat tentang bagaimana, anggaran ya, menyusun sebuah anggaran, dan yang keempat adalah mengatasi bagaimana, terjadi kelebihan dan kekurangan anggaran. Materi yang saya ambil ketika menyusun, materi ini adalah dari bukunya Ustadz Akram Rida ya, yang berjudul Membangun Keluarga Kaya dan Bahagia gitu ya, seperti itu. Nah,
waktu saya bikin itu, saya tanya sama Mbak Minu ya, "Ini mau konsep atau praktek?" Gitu ya. Terus, saya coba lihat kalau praktek aja tapi konsepnya kurang aja kayaknya sayang gitu ya, tapi kalau konsep aja tanpa praktek kayaknya, sayang juga gitu ya. Akhirnya dicoba semuanya, tapi mungkin kita tidak akan menyelesaikannya pada kesempatan kali ini gitu ya, karena khawatir pada, mabok semua gitu ya. Kalau misalnya semuanya ditumpahin sekarang gitu ya, tapi mudah-mudahan kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau misalnya memang hanya bisa separuh jalan, ya mudah-mudahan kita ada rezeki untuk ketemu lagi, nanti gitu ya, untuk membahas yang selanjutnya. Nah, di dalam pembahasan tentang pendahuluan, kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat di surat Yasin yang bercerita tentang bagaimana, penghuni-penghuni surga itu, bersenang-senang di surga Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa-apa yang mereka minta. Kepada mereka diucapkan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Masya Allah ya, betapa indah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang penghuni surga yang dia itu dengan pasangannya itu, apa namanya, berbahagia gitu ya, bertelekan di dipan-dipan gitu ya, dan kemudian ada makanan yang, mereka bisa nikmati gitu ya, seperti itu. Dan mereka akan mengenang apa yang, sudah, mereka lakukan selama di dunia dan sebagainya gitu ya, dengan bergembira ya kayak kita kalau lagi nostalgia gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat, bagaimana, ternyata, apa namanya, ketika kita ingin mengenang apa yang terjadi di dalam dunia ini, kita bisa mengenang 2 hal. Apakah kita mengenangnya sebagai sesuatu yang membahagiakan atau sesuatu yang kita tidak kurang suka gitu ya. Dan kadang-kadang ternyata masalah yang membuat kita tidak menyukai, hal tersebut adalah, masalah dari, keuangan gitu ya. Jadi masalah keuangan ini seringkali menjadi, permasalahan bagi sebagian, kita sehingga saat kita, apa namanya, saat kita me mengelola atau misalnya mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan keuangan ini, kadang-kadang kita tidak berhasil melakukannya dengan baik sehingga bukan kenangan-kenangan manis yang dihasilkan ketika kita berkeluarga, akan tetapi kenangan yang, tidak begitu baik gitu ya, seperti itu. Nah, ada hal-hal yang, disoroti oleh Ustadz Akram Ridho ini bahwa pertama itu suami istri itu, mereka itu biasanya bersepakat dalam, satu hal gitu ya, silahkan dibuka, yang selanjutnya, Mbak. Iya, selanjutnya lagi. Ya, bahwa banyak pasangan suami istri itu sepakat untuk hal ini. Suami bertanggung jawab untuk mencari dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan rumah tangga, sementara istri berkewajiban untuk menangani urusan rumah dan diantaranya adalah urusan harta gitu ya. Jadi ini hampir semua, pasangan di keluarga-keluarga muslim itu sepakat tentang hal ini gitu ya. Akan tetapi tentu saja bahwa tidak berarti bahwa mereka bisa saling membantu satu sama lain gitu ya. Ada misalnya yang suami ikut, mengelola gitu ya, ikut mengatur karena kebetulan dia lebih pandai mengelola keuangan dan sebagainya gitu ya, atau istri yang ikut bekerja untuk membantu pasangan gitu, seperti itu. Silakan yang selanjutnya. Nah, selain yang disepakati ini, ternyata ada beberapa titik kritis perbedaan yang kadang-kadang terjadi, perselisihan di antara suami istri. Yang pertama adalah harta, harta yang dicari itu halal atau haram gitu ya. Misalnya suaminya kekeh mau kerja di tempat yang kurang baik dan sebagainya gitu ya, misalnya istri tidak mau atau sebaliknya gitu ya. Atau, harta istri itu antara, haknya istri dengan kebaikan atau kemakrufannya untuk dia membantu suaminya gitu ya. Kita tahu kalau misalnya istri dia bekerja itu kan uangnya memang milik si istri gitu ya, akan tetapi ada kebaikan juga kalau misalnya dia mau membantu keuangan suami. Nah ini yang mungkin kadang-kadang menjadi titik-titik perbedaan gitu ya, sampai mana, sejauh apa gitu ya, antara hak dengan kebaikan itu. Lalu terkait dengan, masalah nafkah.
nafkah yang halal dan yang buruk misalnya, atau kebutuhan primer atau tersier, ini penting atau enggak sih gitu ya. Ini kadang-kadang jadi permasalahan. Misalnya kalau buat istrinya, ini penting banget gitu, aku beli tas, versi apa namanya, keluaran terbaru atau misalnya jilbab versi terbaru itu kayaknya kalau nggak beli gimana gitu, itu kebutuhan pokok. Misalnya suaminya bilang, "Itu udah tersier gitu, nggak usah lah beli itu, yang lebih penting kita, nabung buat haji," misalnya atau apa gitu, seperti itu. Ini ada perbedaan di sana gitu ya. Atau antara hemat dengan israf. Israf ini artinya berlebihan gitu ya, antara kita berhemat dengan kita, berlebih-lebihan gitu ya dalam membelanjakan harta. Karena ada beberapa kasus yang, terjadi gitu ya, berat sekali sehingga dia banyak spending itu buat sedekah. Sementara istrinya pengenlah sekali-kali ngebeliin, baju yang bagus buat anaknya dan sebagainya gitu ya, dan ternyata itu menjadi sebuah titik, titik apa namanya, titik, perbedaan dan menjadi sumber pertengkaran. Ini ada suara-suara ya, apa ini ya? Nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah tentang menabung antara menyimpan dengan investasi gitu ya, karena kita tahu bahwa investasi itu dia ada resiko-resikonya gitu ya. Sehingga kadang-kadang mungkin suami lebih berani dan sebagainya, sementara yang istri dia agak kurang, berani gitu ya, seperti itu. Ya silahkan selanjutnya. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Yang pertama adalah adanya kelemahan hubungan dengan Allah dan lumpuhnya pemahaman bahwa Dia adalah pemberi rizki. Sehingga kadang-kadang orang itu mengambil jalan pintas gimana caranya supaya dapat rezeki dengan cepat. Padahal ternyata itu adalah cara yang Allah tidak ridho gitu misalnya seperti itu. Nah, ketika hubungan dengan Allah itu lemah, ya udah gitu loh. Ibaratnya ada orang pengen kerja gitu ya, ini ada lowongan kerja, tapi nggak boleh pakai jilbab gitu misalnya. Ya udah gimana aku boleh nggak pakai topi aja gitu ya, kan masih ketutupan rambutnya gitu misalnya seperti itu ya. Itu akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa gitu misalnya. Ada hal-hal seperti itu yang kita melupakan bahwa yang memberikan rezeki itu kan Allah gitu loh. Kalau Allah menyuruh kita menutup aurat, ya insya Allah Allah memberikan kita rezeki dengan cara kita menutup aurat gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, lemahnya kualitas takwa dan sifat yang terlalu meremehkan perintah Allah, sama seperti tadi ya. Lalu kemudian ada tekanan kemiskinan dan kebutuhan, nauzubillah min dzalik ya, ada beberapa yang, mungkin karena terlalu, miskin, dia harus mencuri dan sebagainya gitu ya, jangan sampai itu, apa namanya, terjadi kepada kita gitu ya. Atau keinginan melipat gandakan harta tanpa perhitungan gitu ya, sehingga tidak memikirkan tentang resiko dan sebagainya. Lalu kemudian ada kelemahan kepercayaan antara suami istri dan tidak ada komunikasi dan eee, saling apa itu, saling, saling memahami ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengatasi perbedaan-perbedaan itu? Kita belajar untuk bermusyawarah. Karena musyawarah antara suami dan istri adalah salah satu ibadah yang ditunaikan di dalam rumah tangga kita gitu ya, sehingga kita memang perlu berbicara satu sama lain gitu ya, bagaimana caranya menyamakan atau berkompromi di tengah-tengah titik-titik perbedaan tersebut gitu ya, seperti itu. Ya, silahkan yang berikutnya. Yang kedua adalah tentang harta dan rizki. Kita akan melihat apa sih sebenarnya yang apa namanya, apa sebenarnya rizki atau, apa sebenarnya harta itu di dalam pandangan Islam gitu ya. Silakan berikutnya. Ya, yang pertama adalah bahwa harta itu adalah sesuatu yang dicintai. Itu ada di surat, Al-Insan ayat 8 ya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Atau ada di surat Al-Fajr ayat 20, bahwa dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa harta ini adalah sesuatu yang dicintai. Kedua adalah bahwa harta itu adalah merupakan perhiasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik menjadi harapan gitu ya, seperti itu. Jadi dia adalah merupakan perhiasan gitu ya. Ada lagi
harta di dalam Al-Quran itu adalah bahwa dia merupakan sebuah kebanggaan dan juga kebaikan gitu ya. Yang kebanggaan itu ada di surat Al-Hadid ayat 20 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan yang bermegah-megah di antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak," gitu ya, seperti itu. Ya banggalah kalau misalnya kita punya harta banyak gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian, di surat Al-Mu'minun, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa mereka akan segera bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, bahwa sebenarnya mereka tidak sadar gitu ya. Jadi sering dikira dia sebagai kebaikan gitu ya. Yang berikutnya adalah tentang ujian, bahwa harta dan anak-anak adalah merupakan ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik itu eee, sesuatu yang sifatnya banyak ataupun sedikit, dua-duanya pun adalah ujian, dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang yang sabar," gitu ya, seperti itu. Masya Allah ya. Jadi, eee, ya siap-siap diuji gitu ya, kalau misalnya memang ada kesempitan yang kita alami gitu ya, ataupun ada kebanyakan gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian, yang berikutnya adalah bahwa harta ini adalah milik Allah gitu ya, bahwa pada dasarnya harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanyalah wakil Allah yang mengelolanya gitu ya. Itu adalah di surat An-Nur ayat 33. Silahkan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah bahwa kita harus yakin bahwa harta itu kalau dia halal, dia itu sebenarnya baik dan tidak terbatas. Jadi, apa namanya, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah gitu ya. Eee, Banyak sekali pekerjaan di dalam, di dunia ini gitu ya, yang sebenarnya kita bisa ambil dan kita bisa pilih, akan tetapi hanya sedikit saja di antara pekerjaan-pekerjaan itu atau di antara harta-harta tersebut adalah harta yang haram gitu ya. Sementara harta yang haram itu, dia itu sifatnya jelek dan dia terbatas. Jadi nggak banyak sebenarnya gitu ya. Cuman kadang-kadang yang kita tahu atau kita kenal kadang-kadang cuman harta haram ini gitu ya, sehingga orang seringkali, mengambil jalan pintas gitu ya untuk mendapatkan harta yang haram. Lalu kemudian, apa saja sebenarnya harta yang haram? Boleh dilihat slide berikutnya. Nah, hanya, 5 saja harta yang haram ini gitu ya. Yang pertama harta anak yatim, yang kedua yang riba, yang ketiga yang dimakan dengan batil, yang keempat al-sud itu adalah memakan barang haram. Jadi kalau makan dengan batil itu lebih kepada cara ya, cara mendapatkannya itu, haram gitu ya. Sementara kalau al-sud itu barangnya sendiri dia haram gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang terakhir, yang kelima adalah melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan di antara sekian banyak harta dan rizki yang Allah karuniakan, hanya 5 ini saja gitu ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit gitu ya. Harta anak yatim, maksudnya kita jangan ganggu-ganggu harta anak yatim, bukan berarti kita nggak boleh ngurusin atau nggak boleh apa gitu ya. Cuman ya sering kejadian, anak-anak yatim yang dia punya peninggalan warisan dari orang tuanya, karena orang tuanya meninggal terus hartanya pakai oleh orang lain gitu ya, nauzubillah min dzalik. Terus riba, nah riba ini nanti ada banyak sekali ininya ya, turunannya gitu ya, karena, macam-macamnya, lalu memakan dengan, harta dengan cara yang batil gitu ya, ini terkait dengan bagaimana mendapatkan harta, lalu barang haramnya itu sendiri dan melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh balik lagi ke slide yang sebelumnya? Yang sebelumnya, ya betul. Nah, yang berikutnya adalah bahwa dengan ada salah satu cara untuk meningkatkan harta yang disampaikan, di dalam Al-Quran itu bahwa dengan infak fisabilillah, harta itu akan berlipat ganda gitu ya, seperti itu. Ini yang harus kita, yakini gitu ya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, satu ya, yang menumbuhkan 7 bulir. Jadi benihnya satu, 7 tumbuh gitu ya.
Jadi dari satu jadi 7. Dan pada tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Jadi bisa kita bayangkan bahwa, eee, Allah Subhanahu wa taala itu bisa melipat gandakan harta menjadi 7 atau menjadi sampai 700 kali lipat gitu loh. Ini termasuk yang maksimumnya gitu ya, seperti itu bagaimana harta itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan, seorang Utsman bin Affan dia sangat, ringan tangan ya, sangat mudah memberikan, harta gitu ya, ketika diminta untuk berinfak karena dia tahu Allah akan mengembalikan dengan jauh lebih banyak. Orang kalau jualan berapa sih untungnya? 10%, 20%, 100%? Ada yang mungkin 10% gitu ya, tapi ada nggak yang untungnya itu sampai 700% gitu? Nggak ada gitu ya, nggak ada yang untung itu sampai 700%. Tapi Allah janji kepada kita gitu ya. Syaratnya apa? Infak fisabilillah. Makanya ini nanti, ketika kita membahas tentang manajemen keuangan, bagian infak ini adalah bagian yang tidak boleh kita lewatkan gitu ya, seperti itu. Karena dengan inilah harta kita akan, berlipat ganda gitu ya, dan berlipat gandanya itu tidak hanya di dunia, tapi di akhirat gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah bahwa ada hak lain dari harta kita. Ada hak, orang lain pada harta yang, kita miliki gitu ya, seperti itu. Ini dalilnya belum tertulis ya di Az-Zariyat ayat 19. Pada harta-harta mereka ada hak-hak untuk orang miskin yang memintanya dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Jadi yang minta maupun tidak minta, mereka ada haknya di dalam harta kita gitu ya. Jadi kalau ada orang yang datang terus minta itu bukan, "Ih, kenapa sih dia minta-minta?" gitu. Justru kita lihat, oh memang ada bagiannya dia untuk kita gitu ya, seperti itu. Saya ingat ada ustadz yang dia suka apa, kalau nerima uang itu dia pakai buat kebutuhan dia sendiri, itu sisanya tuh dia suka naruh di meja gitu ya. Terus kalau ada orang yang ketok-ketok rumah dia, entah peminta-minta, entah pengemis, entah siapa gitu ya, dia, apa namanya, dia akan memberikan kepada orang tersebut gitu ya. Jadi pernah satu waktu dia simpan uangnya itu di atas meja, lalu kemudian tetangganya datang gitu ya, "Ustaz saya mau minta tolong mau pinjam uang buat, apa namanya, buat sekolah anak saya," gitu ya. "SPP-nya udah nggak bayar, udah lama nggak bayar," gitu, seperti itu. Lalu ustadznya ya, "Ya udah ini silahkan," gitu, "ini memang jatahmu," gitu, dititip dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah gitu ya, keyakinan itu begitu luar biasa bahwa di dalam harta kita memang ada hak orang lain gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah bahwa dia bukan mata uang akhirat. Kita nggak bisa bawa pulang gitu ya sama mama, orang Jepang meninggal dikubur dibawa gitu ya, mau bunga kesayangan, anjing kesayangan, atau baju kesayangan, topi kesayangan gitu ya, tapi itu kan nggak berlaku di sana gitu ya. Mau orangnya paling kaya sekalipun dia nggak bisa membeli surga gitu ya. Boleh jadi di dunia ini dia punya pulau, dia punya perusahaan, dia mungkin punya orang-orang sekian ribu gitu ya yang akan tunduk atas perintah dia, tapi di akhirat itu semua tidak berlaku gitu ya, seperti itu. Di surat Al-Lail ya ayat 14 sampai, 18 disebutkan bahwa sebaliknya harta itu bisa menjadi jalan kesuksesan di akhirat gitu ya. Bahwa mungkin dia memang bukan mata uang akhirat, tapi kita bisa memanfaatkan harta kita untuk menjadi sukses di akhirat. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, menafkahkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang unik ketika, penghuni, orang-orang yang sudah meninggal gitu ya di akhirat itu, mereka bilang, "Ya Allah tolong kembalikan kami ke dunia sebentar saja." Mau ngapain gitu ya mereka kembali ke dunia? Apakah mereka mau ngaji Quran? Apakah mereka mau sholat tahajud, sholat duha, atau mau apa? Ternyata mereka ingin berinfak gitu ya, karena memang Masya Allah ya, berinfak ini adalah sesuatu yang luar, biasa gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita, bangun ya, yang harus kita ketahui tentang bagaimana, prinsip harta dalam pandangan Al-Qur'an. Yang berikutnya, silakan, selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rezeki. Apa caranya? Bagaimana kita mendapatkan rezeki gitu. Jadi kalau tadi harta secara umum, nah harta itu kan ada yang menjadi rizki, rizki itu artinya yang menjadi bagian kita, yang menjadi milik kita. Bagaimana cara kita meraihnya? Karena Allah Subhanahu wa taala itu udah menetapkan ya, Allah Subhanahu udah menetapkan nih si A ini, Teh Mima segini, Mbak Seli segini, misalnya udah jelas proporsinya gitu ya dari, zaman kita dulu gitu ya, kita mau jungkir balik, mau segala macam juga ya, kalau memang belum rezekinya ya nggak akan dapet gitu ya. Sebaliknya kita mau
ya apa namanya, diam-diam aja juga kalau memang rezekinya ya dapat aja gitu ya, seperti itu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Lalu, apa yang bagaimana cara kita mencari rizki yang, baik gitu ya. Yang pertama adalah, kita melakukan, tawakal. Tawakal itu adalah, tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar keyakinan yang lurus bahwa Allah lah sang pemberi rizki untuk kita. Dan yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Mencari rizki dengan cara yang baik. Kodo itu kalau bahasa Jepang, apa itu namanya, beramal, bekerja, beramal gitu ya. Itu yang menjadi ikhtiar kita. Nah, bagaimana bentuk tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat di, slide selanjutnya. Bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari sisi 6 ini gitu ya, bahwa ini adalah, bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perpaduan antara iman dan takwa. Bagaimana kita beriman dan, apa namanya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemberi rizki dan kemudian kita bertakwa kepadanya. Takwa itu apa? Takwa itu banyak sekali definisinya ya. Sebagian mengungkapkan dia itu adalah mentaati perintah Allah dan, menjauhi larangannya. Ada juga yang bilang bahwa takwa itu ya dia, berhati-hati menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang bilang kalau di orang Jepang itu osore gitu ya, ketakutan, takut atas Allah Subhanahu wa taala sehingga dia nggak mau Allah Subhanahu wa taala itu nggak ridho kepada kita gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa gitu ya? Karena banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu bahwa orang yang bertakwa, misalnya di surat Tolak ya ayat 2 dan 3, bahwa kalau dia itu bertakwa, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa yakin dan percaya tentang ini gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ada lagi bahwa, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ini surat Al-A'raf ayat 96 ya, pasti kami akan melimpahkan bagi mereka keberkahan berkah dari langit dan bumi gitu ya, seperti itu. Jadi itu sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala akan ada, rizki bagi orang yang beriman dan bertakwa gitu ya. Meskipun ini nanti akan ada beberapa orang yang bertanya ya, kadang beberapa mualaf Jepang itu suka pada nanya, "Terus kenapa gitu orang Islam kok, apa namanya, beriman, bertakwa, tapi mereka, tetap miskin, bahkan jadi negara yang terbelakang," gitu ya. Sementara negeri-negeri yang hebat, maju itu kan mereka nggak beriman. Berarti beriman dan bertakwa itu nggak bener dong kalau mereka mendapatkan, kebaikan dari Allah gitu ya. Ya balik lagi, porosnya kan ada 2, ada yang namanya tawakal dan ada yang namanya ikhtiar. Nah, ikhtiar ini nanti dia terkait dengan masalah sunatullah, tentang bagaimana hukum ekonomi berjalan, tentang bagaimana adanya pengetahuan, tentang bagaimana adanya sistem sosial di masyarakat, terus bagaimana, kaidah-kaidah untuk menjemput rezeki, membuka pintu rezeki dan sebagainya gitu ya. Iman dan takwa ini baru satu poros. Kalau memang mau kaya raya, ya dua-duanya harus dikerjakan, antara tawakal dengan ikhtiar gitu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah selain iman dan takwa adanya istighfar. Bagaimana istighfar-istighfar kita itu insya Allah dia akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Nuh ayat 10 sampai 12 disebutkan, "Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Masya Allah ya. Jadi kunci minta ampun kepada Allah itu luar biasa. Kadang-kadang kita pikir, ya gue kan gak berbuat salah gitu ya, ngapain gitu istighfar gitu ya. Ya Allah kalau misalnya orang yang berbuat salah itu nggak harus istighfar gitu ya, Rasulullah SAW nggak akan beristighfar sampai 100 kali gitu sehari. Sampai 70 kali dalam sehari gitu ya beliau itu. Dan beliau itu melakukannya cuma satu saja alasannya, bersyukur. Bersyukur saja gitu alasannya, nggak ada alasan lain. Bukan karena banyak dosa atau apa-apa gitu ya, seperti itu. Kalau kita ya, ya jelas banyak dosa gitu ya, kalau kita mah ya lalainya masih banyak, terus, amal ibadahnya juga masih sedikit gitu ya, seperti itu. Pasti lebih butuh istighfar daripada, yang lain gitu ya, kita yang benar-benar paling butuh banyak istighfar gitu. Tapi ternyata, meskipun kita tidak,
dengan istighfar itu bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tapi kita juga akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada, ustazah gitu ya yang mengatakan bahwa, kalau lagi ngerjain soal gitu ya buat yang ujian gitu ya, susah ya udah istighfar aja, istighfar gitu, istighfar la haula wala quwata illa billah itu aja gitu ya. Mudah-mudahan, dikaruniakan rezeki berupa, kemudahan dalam menjawab soal-soal gitu ya. Saya sering bilang ini sama anak-anak kalau mereka lagi mandek gitu ya, ngapalin nggak bisa-bisa gitu ya, terus, aku nih gatel sama ini gitu ya, aku nggak bisa, sensei, I cannot do this, misalnya kayak gitu-gitu. Saya suka bilang, udah istighfar aja, bilang astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah gitu. Kadang-kadang ada yang udah masuk, kadang-kadang ada yang belum ngerti gitu ya, dia cuman bilang, "Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim," sambil nggak dihayati gitu ya, tapi lumayanlah lisannya berkata seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih, rizki berupa ilmu gitu ya, sehingga dia bisa memahami dengan lebih mudah gitu ya, seperti itu. Jadi bisa gitu ya, istighfar itu Masya Allah, doa sapu jagat gitu ya. Dia udah mah diampuni dosa, tambah ditambah rezeki gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang doa dan zikir gitu ya, bahwa ya berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya satu lagi bahwa, kenapa istighfar itu juga penting, bahwa kadang-kadang yang menjadi penghalang rezeki kita itu adalah dosa-dosa kita. Jadi ada kasus-kasus seperti ini gitu ya, sehingga memang, jangan sampai ada dosa yang kita itu nggak sadar, lalu kemudian itu menghalangi rezeki kita gitu ya. Ada mungkin, yang ingin jodoh, lalu kemudian ada sesuatu dosa yang dia perbuat gitu ya, sehingga menghalangi jodoh gitu ya, karena jodoh kan bagian dari rezeki juga gitu ya. Atau misalnya pengen dapat, ya apalah, pengen punya rumah atau pengen punya apa, ternyata itu terhalangi karena ada dosa yang kita lakukan gitu ya. Nah, istighfar itu adalah, salah satu yang mudah-mudahan bisa, membantu kita dengan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas dosa kita sehingga dosanya tersingkir dan kemudian tidak lagi menghalangi, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah doa dan zikir ya, ada doa-doa yang meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga, zikir-zikir misalnya untuk dibebaskan dari hutang dan sebagainya. Udah kita cobain gitu ya, kita berdoa seperti itu. Kalau misalnya memang, memang kita nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya, "Ya Allah berilah kami, rizki yang halal darimu dan jauhkan rizki yang haram," gitu. Ya Allah, kalau memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terbaik untukku, mudahkan aku untuk mendapatkannya, ya Allah, misalnya. Atau ya Allah, kami udah lama sekali ngontrak, misalnya kami ingin punya rumah, ya Allah, karuniakanlah kami rumah tempat kami berlindung, yang lapang, yang kami bisa saling menyayangi dan mencintai di dalamnya, dan sebagainya. Mangga gitu ya, berdoa sesuka-suka kita gitu ya, dan berzikir sesuka-suka kita gitu ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rezekinya kepada kita semua. Yang berikutnya adalah syukur dan sabar gitu ya. Syukur dan sabar ini juga adalah merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan rezeki. Karena di dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan bahwa kalau seandainya engkau bersyukur maka nikmatnya itu akan ditambah. Akan tetapi kalau tidak bersyukur itu bukannya dikurangin atau diapain, azab kami sangatlah pedih gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi kalau nggak bersyukur itu, azabnya itu sangat pedih gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak bersyukur. Kalau belum bisa bersyukur ketika dikasih ujian, ya udah ambil yang minimal itu adalah sabar gitu ya. Jadi ada orang yang dia dapat uang sedikit aja udah bahagia gitu ya, dia udah bersyukur gitu seperti itu, "Alhamdulillah makasih banget," gitu ya, "hari ini bisa dapat 1.000," gitu, padahal 1.000 di Indonesia bisa apa gitu ya, tapi dia begitu bersyukur gitu ya. Ada, ketika suami pulang misalnya misalnya dia biasanya bawa 100.000, 200.000 sebulan, ternyata bulan ini cuman ada 50.000, kita bilang, "Ya Allah ini ngontrak rumah aja nggak cukup," gitu misalnya udah langsung keluar macam-macam. Syukur dulu yang didahulukan. Alhamdulillah dapat 50.000 gitu ya, insya Allah sisanya, sisa kebutuhan kita, Allah akan mencukupkan gitu. Itu harus terus dibangun dalam diri kita gitu ya. Ada yang memang begitu pandai bersyukur. Nah, kalau misalnya kita belum pandai bersyukur, ada minimalnya. Apa itu? Sabar. Ya udah sabar aja sekarang mah, gak ada makanan kita puasa gitu ya, seperti itu. Ini sering kejadian ya, Rasulullah SAW itu nanya sama istrinya, "Ada makanan nggak hari ini?" Nggak ada, ya udah saya puasa gitu ya, seperti itu.
Masya Allah gitu ya, begitu ringan bagi beliau gitu ya, nggak ada, keluhan-keluhan apa-apa gitu ya, seperti itu. Mohon maaf ini saya mau ambil dulu tisu sebentar ya, ada yang mampet. Nah, ya buat teman-teman kalau misalnya, apa, ada pertanyaan sebelum lupa, boleh ditulis di, chat-nya ya kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi nanti bisa bisa apa namanya, bisa mulai dicicil gitu ya kalau mau dan, supaya tidak lupa gitu ya apa yang ingin ditanyakan ketika saya lagi menyampaikan sesuatu, terus ada yang terfikirkan entah itu, apa, pertanyaan atau apa itu bisa ditulis aja dulu di, tempat chat-nya gitu ya, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah apa yang akan, bentuk tawakal yang lain gitu ya untuk mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah infak gitu ya, ada di surat Saba ayat 39 gitu ya. Teman-teman bisa juga, lihat sendiri dari, terjemahan Qur'annya gitu ya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Lalu ada hadis juga, tidaklah seorang hamba berpagi-pagi dalam satu hari, melainkan 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, Allahumma i'ti mungfiqan khalafa. Ya Allah berilah orang yang berinfak gantinya gitu ya. Masya Allah. Jadi udah pagi-pagi didoakan malaikat gitu ya ketika kita berinfak. Ada teman saya yang dia rajin punya tabung tabung apa, tabung infak gitu ya. Jadi pagi-pagi itu naruh infak gitu. Karena di Jepang kan nggak bisa kayak di Indonesia ya, di Indonesia kita jalan-jalan sedikit aja banyak yang bisa kita kasih gitu ya, tetangga atau apa namanya, yang di pinggir jalan atau emang-emang yang suka nyapu atau segala macam gitu, gampang buat ngasih infak gitu atau ke masjid dan sebagainya gitu ya. Kalau di sini kan jarang. Nah, untuk membangun, sense infak pagi-pagi supaya didoakan malaikat itu, ada yang punya tabung gitu jadi plung-plung gitu ya, khusus untuk, tabung berinfak gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian, silaturahim, memeluaskan rizki dan memanjangkan, umur gitu ya, seperti itu, Masya Allah gitu ya. Ini adalah sebagian dari, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang benar gitu ya. Jadi bukan yang pasrah we gitu ya hatinya gitu ya, tapi tidak belajar bersyukur, tidak belajar berinfak, tidak bersilaturahim gitu ya. Ya kurang benar gitu, tawakalnya gitu ya. Inilah bentuk, tawakal yang benar. Nah sekarang kita akan berlanjut ke, poros yang kedua yaitu ikhtiar yang baik. Seperti apa ikhtiar yang baik? Yang pertama adalah niat. Luruskan niat bahwa kita mencari rezeki itu sebagai ibadah. Terutama ini istri-istri mungkin ya kita, muslimah yang mungkin, suaminya yang pergi keluar rumah untuk bekerja gitu ya. Setiap pagi itu, sambil suntangan, sambil, saling mengingatkan gitu ya bahwa perginya dia keluar rumah itu adalah sebagai ibadah, sebagai ladang dia untuk mendapatkan pahala gitu dan setiap, dia pulang membawakan uangnya, membelanjakan harta untuk keluarganya, bahwa itu adalah menjadi infaknya dia bagi keluarganya dia gitu ya. Kita bersyukur dengan, pemberian-pemberian dia gitu ya, seperti itu. Jadi niat itu harus selalu dijadikan sebuah, kebiasaan gitu ya, bahwa kita senantiasa meluruskan niat untuk mencari rizki sebagai ibadah gitu ya. Lalu yang kedua, buka perencanaannya kita. Lihat potensi diri kita, lihat peluang kita, dan buat perencanaan yang matang tentang itu gitu ya. Seperti apa? Saya mau bekerja di mana? Bagaimana caranya gitu, seperti itu. Kalau misalnya, misalnya karirnya mau yang seperti apa gitu ya. Jangan jangan, sampai kita melakukan sesuatu yang mungkin, kurang cocok dengan kita gitu. Meskipun kasusnya untuk laki-laki ini lain ya. Karena laki-laki itu memang dituntut untuk terus bekerja. Jadi kadang-kadang ada masa-masa mungkin dia nggak ngerasa cocok dengan apa, dengan pekerjaannya, tapi karena belum ada pilihan lain, ya udah dia sabar gitu ya, seperti itu. Karena dia kadang-kadang ada beberapa yang mungkin, apa sih namanya, ngerasa nggak cocok, terus dia malah pilih untuk nggak kerja gitu, terus istrinya yang dikompor-kompori untuk kerja gitu ya, seperti itu. Nah ini bermasalah sekali gitu ya, karena kemudian ya bagaimana gitu kan, istri, anak kan harus dihidupin gitu ya, bukan cuman suka atau nggak suka gitu ya, seperti itu. Nah, sambil kita mencari peluang lain yang memang lebih cocok, bidang yang lebih baik, tempat pekerjaan yang baik, bersabarlah dengan pekerjaan yang memang sedang ditekuni sekarang gitu ya. Jangan pengen pindah-pindah apa, nggak sabar gitu, seperti itu. Ini untuk laki-laki memang harus lebih,
hati-hati ya dengan ini gitu ya. Kalau kita perempuan mungkin kita kan punya privilege, tidak usah mencari, nafkah gitu ya, tapi laki-laki kan harus mencari nafkah. Jadi ya sabar misalnya seperti itu. Tapi ya ini perencanaan yang matang, kalau perlu psikotes atau apa gitu ya, pilih jurusan yang memang pas, lalu pilih pekerjaan yang memang pas, termasuk juga posisi ya. Kalau bakatnya memang bakat manajer, ya bangun, manajer gitu ya. Kalau bakatnya bakat yang teknis, ya di teknis misalnya seperti itu. Atau kalau ternyata sekarang posisi di sini tapi kita ngincer posisi yang lain, nah bikin perencanaan gimana supaya kita bisa mencapai posisi tersebut gitu misalnya seperti itu. Kayak yang polos terus tiba-tiba kepikiran pengen bikin usaha gitu ya. Nah, berarti gimana caranya? Oh ya harus belajar gitu ya, meskipun masih jatuh dan bangun gitu ya, bukan yang udah jadi kayak pengusaha yang udah keren gitu, kayak gimana gitu ya. Tapi ya masih berproses gitu ya, masih belajar. Nah, berarti ya rencanakan untuk pembelajarannya seperti apa, supaya memang bisa, mencapai yang diinginkan gitu ya. Yang berikutnya adalah berusaha untuk profesional. Profesional itu apa? Beramal yang terbaik, berusaha dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat, Al-Baqarah 195 atau ada di dalam surat Al-Mulk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat dari kita siapa yang paling baik amalnya. Maka profesional di dalam amanah yang diberikan kepada kita, profesional di dalam, tugas yang kita lakukan itu, memberikan amalan terbaik itu adalah harus kita lakukan gitu ya. Kalau orang ekspektasinya segini, kita berusaha segini gitu ya. Jadi melebihi ekspektasi orang gitu ya, Masya Allah. Dan ini ditujukannya bukan karena kita pengen kelihatan wah di hadapan orang lain, bukan. Tapi kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala melihat kita gitu ya, seperti itu. Dan juga ternyata ini diperintahkan untuk beramal dan kemudian kaum muslimin, rasul, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kita gitu ya, seperti itu. Nah ini bagaimana, budaya untuk profesional ini sekarang mungkin agak-agak, terpendam ya dalam diri sebagian, kaum muslimin gitu ya, meskipun sebagian lagi Masya Allah sekarang sedang dalam taraf, bangkit ya, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang profesional di bidangnya gitu ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah seimbang. Seimbangnya itu apa? Bukan seimbang dunia akhirat ya, tapi seimbangnya itu adalah orientasinya akhirat. Dunianya jangan dilupakan. Seperti itu gitu ya. Kalau seimbang dunia dan akhirat itu nanti kesannya 50-50 gitu ya. Padahal kita tuh 100% akhirat. Tapi ada bagian dunia di sana gitu ya. Seperti itu. Kenapa itu penting? Ya, penting lah ibaratnya kita mau nyiapin akhirat yang waktunya nggak terbatas dibandingkan dengan dunia yang cuman berapa puluh tahun gitu ya, seperti itu. Sehingga wajar kalau orientasi kita memang akhirat, orientasinya orientasi jangka panjang gitu ya. Nah, di dunia ini ya seininya aja secukupnya. Terus gimana dong yang namanya secukupnya itu jadi gembel, jadi apa ya namanya, jadi orang yang gimana gitu ya, seperti itu, ya enggak juga gitu loh, karena Allah Subhanahu wa taala juga senang, bagaimana, karunia dari Allah itu tampak dalam diri umat manusia gitu ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu tadi, tidak dilupakan bagiannya di dunia gitu ya, kan tetapi orientasinya adalah akhirat gitu ya, seperti itu. Kayak apa sih orientasi akhirat itu, saya masih nggak kebayang gitu misalnya. Ya agak-agak tricky, tapi mungkin ini untuk, sesi pertanyaan kalau memang ada yang masih belum kebayang gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah, ya silahkan, ini barusan udah ngintip-ngintip slide-nya. Oke, ini hati-hati saat mencari rezeki atau memilih pekerjaan di Jepang ya, bahwa saat pekerjaan itu tidak berubah, dia harus halal dan baik. Nah, bagaimana pekerjaan kita itu jangan yang di bidang yang haram, baik langsung ataupun tidak langsung. Lalu tidak terlibat khamar. Nah, kayak misalnya apa, di restoran jangan sampai menghidangkan gitu ya, kayak gitu-gitu. Terus tidak mengandung riba, ya loan atau apa gitu ya. Riba sama ini saya lupa masukin, maisir ya, judi gitu ya, seperti itu. Kan ada kuji ya, kita bayi tahu di tempat kuji gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Terus pekerjaan yang menjauhkan diri dari ibadah,
atau pekerjaan yang cenderung melarang-larangan Allah gitu ya, misalnya membuka aurat, berkholwat dengan lawan jenis, misalnya keluar kota banyak, suco, harus satu mobil dengan, bukan muhrim dan sebagainya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Jangan sampai gitu ya kita, terjadi seperti itu gitu ya. Cukuplah, kejadian-kejadian kita sehari-hari itu menjadi pelajaran bagi kita gitu ya, namanya terjebak ke dalam maksiat, perselingkuhan, ketika orang sudah menikah dan sebagainya itu mudah untuk terjadi digelincirkan setan dengan interaksi yang dalam gitu ya, seperti itu. Atau yang terakhir gitu ya, pekerjaan yang melanggar hukum setempat, ya hukum lokal Jepang, jangan sampai kita, melanggar aturan-aturan Jepang gitu, seperti itu. Ya. Yang selanjutnya kalau nggak salah udah masuk ke anggaran ya, insyaallah. Jadi sampai di sini dulu saya ingin, menyelipkan dulu mungkin kalau bisa ada sesi pertanyaan, nanti kalau udah pertanyaan baru kita lanjutkan ke anggaran, supaya nggak terlalu menumpuk ya ininya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak ada pertanyaan baru kita lanjutkan lagi. Gimana Teh Seli, boleh? Baik, boleh. Silakan kepada para sahabat Hanifah yang ada pertanyaan secara langsung atau melalui kolom chat, boleh langsung disampaikan kepada Teh Rizka. Apakah ada yang bertanya? Oke, aku Ci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih, paparannya bagus sekali Bu Ustadz. Di sini saya Utami Pranowo, mau menanyakan mengenai ikhtiar tadi ya. Jadi dalam mencari rezeki kita harus ikhtiar. Yang saya mau tanyakan, hasil keuntungan dari ikhtiar kita, sejauh mana itu dikatakan riba atau tidak riba. Contohnya kita menaruh uang di bank, sedangkan bank tersebut mengelola uang kita untuk dibelikan saham. Nah, itu apakah hasilnya termasuk riba atau bukan? Begitu Bu Ustadz, terima kasih. Wah, pertanyaannya susah Bu. Masya Allah. Yang ini saya kayaknya nggak berani menjawab dulu. Saya boleh PR-kan dulu untuk diri saya sendiri, Bu? Karena terkait dengan, saham ya dan sebagainya, kayaknya saya harus, bertanya dulu sama yang ahli. Yang saya tahu itu baru yang levelnya itu langsung riba. Jadi kayak misalnya, ketika kita mendepositokan uang di bank konvensional, lalu kemudian kita mendapatkan bunga, nah bunganya tersebut jadi riba gitu, atau kita meminjamkan uang, kita dapat, tambahan pengembalian, itu riba gitu loh. Nah, kalau misalnya kita tadi itu di disimpan di bank gitu ya, terus mereka mengelola saham dan sebagainya itu bagaimana gitu, seperti itu. Ya itu. Saya kayaknya harus menanyakan sama yang lebih paham tentang ini, saya belum berani menjawab langsung. Mohon maaf ya, Bu, ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Utami. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin nanti yang tadi jawabannya, pertanyaan dari Mbak Utami, mungkin nanti insya Allah nanti akan dicari tahu dulu oleh Teh Rizka ya Teh. Nanti insya Allah kami forward lagi, nanti kami sampaikan jawabannya kepada Mbak Utami. Terima kasih. Nah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silahkan ada lagi mungkin dari Akhwat yang ingin bertanya kepada Teh Rizka, dipersilahkan. Bisa melalui kolom chat atau menggunakan raise hand. Mungkin belum ada lagi ya? Yang nanya deh Mbak Seli. Silakan. Mbak Minut ya? Ini saya cuma mau nanya ini pandangan Mbak Rizka sama ini kartu kredit gimana ya Mbak ya? Kan sudah mendarah daging ya. Ada beberapa fatwa yang nggak boleh, tapi ada juga yang tidak tidak menjas kalau itu walaupun tidak boleh tapi tidak menjas kalau itu haram kan ya. Nah, itu gimana ya Mbak menurut Mbak Rizka nih? Sampai kalau nggak salah ada gerakan gunting kartu kredit tuh saya pernah dengar. Itu aja. Dengan Mbak siapa ini?
Mbak minum? Dengan minum, Mbak. Oh ya Allah. Ya, apa namanya? Kalau yang saya tahu memang ada yang apa namanya, ada 2 pendapat tadi ya, yang tadi dibilang bahwa yang memang dia betul-betul, diharamkan karena dia apa namanya, tidak apa, ada pembayaran yang ditunda dan kemudian ada kelebihan transaksi gitu ya, sehingga tidak bisa dimaafkan sama sekali gitu ya. Jadi memang betul-betul, nggak bisa dipakai gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga yang menganggap nggak apa-apa gitu ya, selama memang kita tidak mengambil, apa, tambahan waktu ya, kalau di Jepang namanya Rippo Bara ya kalau nggak salah ya, jadi Ikai Barai aja gitu ya, seperti itu. Nah, ini sendiri kalau saya pribadi sih saya masih, pakai ya, jadi saya masih pakai untuk beberapa, keperluan gitu ya, kayak misalnya, transaksi gitu ya. Kalau keluarga sendiri cuman pakai debit aja gitu ya, kita pakai debit aja supaya nggak pusing bulan depan, ngebayarin transaksi-transaksi sebelumnya gitu ya, seperti itu. Tapi sebelum sekarang cuman debit aja kita juga pernah pakai kredit gitu ya, seperti itu. Cuman kita ngambil pokoknya 1 bulan apa, satu bulan berjalan, tagihan bulan depannya udah langsung dibayar gitu. Jadi bukan yang, apa namanya, bukan yang dibayar 3 bulan, terus nanti ada bunga berapa persen, 1,3 apa 3% gitu ya kalau nggak salah. Ada bunganya gitu, seperti itu. Kalau saya sih ngambilnya yang begitu. Ya, mungkin itu jawabannya. Mbak Minuk bagaimana? Iya, cukup, Mbak Rizka. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Ya, silakan jika ada lagi mungkin satu penanya lagi untuk di sesi 1 ini sebelum Mbak Rizka melanjutkan materinya. Silakan, apa ada lagi yang mau bertanya? Boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Jika tidak ada, mungkin Mbak Rizka boleh melanjutkan materinya, Teh. Insya Allah nanti kita buka lagi sesi pertanyaan di akhir. Iya. Kira-kira berapa lama ini? Setengah jaman kali ya untuk materi lagi ya? Insya Allah kita lanjutkan ya di bagian yang ketiga. Jadi udah agak-agak mengerucut gitu ya terkait dengan masalah anggaran. Jadi kalau tadi itu terkait dengan masalah harta dan bagaimana kita memperolehnya, kalau di anggaran, ini, bagaimana kita menyeimbangkan antara pendapatan yang kita terima dengan pola belanja yang akan kita lakukan gitu ya. Dan itu dibangun dengan kita membangun anggaran. Saya percaya sih insya Allah sebenarnya, teman-teman udah pada biasa mungkin ya membuat anggaran dan ada banyak metodenya gitu atau mungkin yang udah pernah ikutan, apa, kayak kursus-kursus atau membaca-baca terkait dengan financial planner dan sebagainya, insya Allah nggak asing gitu ya dengan hal seperti itu. Mungkin ini hanya sedikit, apa ya namanya, melihat, kayak apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh, penulis gitu ya terkait dengan masalah, membuat anggaran ini gitu ya, seperti itu. Dan juga mungkin buat yang keluarga muda gitu ya bisa mulai, memilih-milih mana yang paling, cocok gitu ya, seperti itu. Ada 3 hal yang akan dibahas dalam, bab ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama adalah prinsip konsumsi terkait dengan bagaimana prinsip kita ketika membelanjakan harta. Yang kedua adalah asas dan prinsip dalam anggaran ya. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah dalam mengelola anggaran. Nah, langkah-langkah dalam mengelola anggaran ini udah lebih ke praktis gitu ya. Untuk prinsip konsumsi dan anggaran ini masih dalam posisi, mindset gitu ya, dalam posisi konsep dan mindset kita bagaimana kita membelanjakan harta. Oke, boleh dilanjut Teh Sally? Prinsip konsumsi ini ada, beberapa hal yang kita harus waspada ya, dan ini udah sering banget kayaknya kedengeran gitu ya, bahwa harus hati-hati dengan penyakit membeli. Apa aja sih penyakit membeli? Yang pertama adalah wabah konsumtif, yang kedua membeli spontan, yang ketiga adalah demam membeli, dan yang terakhir adalah membeli kebutuhan tersier yang tidak terencana gitu ya. Emang nggak boleh gitu beli kebutuhan tersier? Boleh, tapi ya itu tadi, harus terencana dan memang kita ngerasa itu adalah sesuatu yang penting buat kita gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya, apa ya namanya, asal 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 keren gitu ya, orang pada pengen moge, pada beli moge gitu ya, atau beli sepeda apa yang kemarin tuh yang sepedanya mahal banget gitu ya, gara-gara pada beli gitu ya, udah beli gitu ya, bukan karena emang butuh gitu ya, seperti itu.
Lalu kemudian ketahuilah rambu-rambu membeli. Apa sih rambu-rambu membeli itu gitu ya, bedanya dengan yang penyakit, yaitu membeli tidak terencana, terus sering makan di restoran, atau diperbudak mode gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah waspadai hutang. Nah, ini kaitannya sama yang tadi Kak Minuk tanya tentang, kartu kredit gitu ya. Karena kartu kredit itu kan gampang ngegesek gitu ya, gesek 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 gitu ya, seperti itu. Jadinya ya tahu-tahu kita nggak bisa bayar gitu, misalnya di bulan yang berikutnya, akhirnya tambal sulam tambal sulam. Nah, ini yang agak-agak bahaya gitu ya. Makanya sebaiknya jangan, lebih baik dihindari kalau bisa gitu ya, seperti itu. Benar-benar buat emergency exit lah, seperti itu. Nah, apalagi kalau berhutang sama orang gitu ya, kenapa? Karena dia akan menjadi kegundahan di malam hari, kehinaan di siang hari, dan bencana kelak di hari kiamat. Kalau kita tidak berhasil melunasinya sebelum, kita dihisab gitu ya, seperti itu. Ya, silahkan dilanjut. Nah, apa sih asas dalam membuat anggaran? Anggaran itu, asasnya ada 3 aja. Yang pertama adalah halal, moderat, halalnya halalan thayyiban ya, jadi halal dan baik. Yang moderat ini adalah pertengahan antara bakhil atau kikir dengan israf atau berlebihan. Lalu dia juga antara prioritas dan rekreatif. Rekreatif itu adalah untuk kesenangan gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah prioritas. Jadi bikin yang mana yang lebih penting, yang penting dan yang lebih rendah pentingnya itu kita urutkan gitu ya, seperti itu. Nah, prioritas ini, di slide selanjutnya. Prioritas ini dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah yang dikategorikan primer, atau daruriyat dalam bahasa Arab gitu ya. Yang kedua adalah sekunder atau hajiat, sedangkan yang ketiga adalah tersier. Kita harus mengenali ada tiga prioritas seperti ini gitu ya. Nah, target primer ini adalah kehidupan yang selamat. Nah, ini diambil 5 poin yang dia itu bagian dari tujuan kita beragama. Jadi sebenarnya ketika kita beragama, kita memegang teguh ajaran agama kita Islam itu, tujuannya adalah menjaga 5 hal. Apa saja itu? Yang pertama menjaga jiwa, yang kedua menjaga agama, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga kehormatan, yang kelima menjaga harta. Nah, dalam sisi kebutuhan, dalam sisi pembelanjaan harta, yang termasuk menjaga jiwa itu ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada kesehatan. Yang termasuk dalam menjaga agama ada biaya ibadah, biaya ilmu dan wawasan untuk dakwah Islam gitu ya. Ini penting untuk agama kita gitu ya. Yang ketiga menjaga akal, ya pengajaran dan wawasan terbaik ya, ilmu-ilmu yang lebih umum gitu ya, seperti itu untuk mengasah pikiran kita gitu ya. Kalau menjaga kehormatan, ya itu masalah biaya pernikahan dan sebagainya untuk saya lupa istilahnya itu apa, tapi itu terkait dengan masalah, harga diri dan kehormatan gitu ya, izzah. Dan yang terakhir adalah menjaga harta. Misalnya kebutuhan menjaga harta itu apa? Membeli berangkas, supaya bisa dikunci misalnya uang, atau misalnya kalau di bank itu kan ada, safe deposit gitu misalnya ya, kita beli safe deposit dan sebagainya, itu termasuk kebutuhan primer sebetulnya. Kita kan nggak kebayang, masuk primer gitu ya. Ya karena membeli itu untuk menjaga harta kita gitu ya, kunci, jeruji jeruji di pagar, jeruji kaca jendela dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin ada yang CCTV gitu ya, di rumah saya tuh di Indonesia, rumah orang tua, pernah kejadian ada pencuri yang masuk gitu ya, ngambil perhiasan orang tua gitu ya, perhiasan mama ya, almarhumah, terus ngambil, kamera gitu ya kalau nggak salah itu, sedih sekali ya. Nah di situ, ya kayaknya harus double kuncinya, harus ada CCTV nih gimana gitu misalnya seperti itu. Jadi bagaimana menjaga harta itu, menjadi salah satu kebutuhan primer gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian, sekunder. Sekunder ini adalah hajiat, targetnya adalah kemudahan. Jadi level pertama hidupnya selamat, yang kedua baru mudah. Nah, dia hidup masih bisa berlangsung, tapi kalau ini ada lebih ringan gitu ya, lebih gampang ya. Apa itu misalnya? Variasi makanan, misalnya cukup sih makan dengan tempe. Tempe di Indonesia ya, kalau di sini tempe barang, barang mewah gitu ya, seperti itu. Ya udah, biasanya ayam deh gitu, misalnya yang murah gitu kan, cuman berapa gitu misalnya. Nah, sekali-kali beli daging, sekali-kali beli tempe, misalnya kalau di Jepang gitu ya. Nah, ini berarti terkait dengan masalah kemudahan dan pakaian gitu. Sebenarnya
blok pakai kayak sarung, dia juga udah nutup aurat gitu kan. Tapi ya gimana gitu kan, kurang indah, ya udah beli, apa namanya, baju yang bagus dan sebagainya itu di sekundernya gitu ya, seperti itu. Jadi setelah selamat itu ada kemudahan dan ini yang lain gitu ya. Nah, sementara tersier itu lebih kepada target kesejahteraan, bahan pelengkap, misalnya makanannya yang enak banget, kasurnya yang empuk gitu ya, ada level spring berapa senti, misalnya kayak gitu-gitu, pakaian yang indah gitu ya, mungkin berkilau-kilau dan sebagainya gitu ya. Nah, ini apa, alat-alat yang memudahkan kerja istri di rumah. Nah, kalau bagi saya sendiri membeli alat-alat yang memudahkan kerja istri di rumah itu termasuknya sekunder gitu ya, soalnya kebantu banget gitu. Kayak saya ini anaknya kan ada 5 gitu ya di rumah. Apa namanya, cucian piring itu speed-nya itu dengan speed kita mencuci piring itu kalah cepat gitu ya, sehingga waktu saya mengajukan proposal ke suami untuk beli apa, beli mesin pencuci piring itu kayaknya udah masuk ke sekunder bukan tersier lagi gitu loh. Karena ya memang untuk memudahkan, kalau enggak saya bisa di depan mesin cuci piring, di depan apa, di depan sink terus gitu ya, di depan tempat cuci piring gitu ya. Ini habis makan, makannya berapa menit, ini nyuci piring lagi, kayaknya nggak berpindah tempat kecuali di tempat cuci piring gitu. Jadi pas udah ada itu tuh, sampai kerasa, "Ya Allah, sambil dia nyuci itu saya bisa ngapain lagi," gitu ya, bisa bisa ngerjain sesuatu yang lain gitu. Jadi kadang-kadang memberikan, apa, pelengkap ini, alat-alat kerja yang memudahkan istri itu memang bisa mempercepat gitu ya, kayak gitu-gitu. Beli printer, apa, internet dengan speed yang bagus, komputer dan segala macam gitu ya. Kalau dia memang bukan yang sifatnya itu keren-kerenan, atau misalnya memang nggak terlalu diperlukan, ya nggak usah gitu ya. Kayak misalnya zaman zaman apa namanya, zamannya kita lagi perlu banget komputer dengan nggak perlu itu lain gitu ya. Kalau memang lagi perlu banget ya dia bisa bergeser menjadi sekunder. Tapi kalau ternyata dia memang belum diperlukan, megangnya aja kapan gitu ya, nggak sempet-sempet untuk pegang komputer, kayak zaman anak saya masih pada bayi itu sampai tuts-tuts komputer itu dibukain gitu ya, dipretelin gitu ya, sampai gundul semua. Jadi saya tuh sampai, "Ini R kayaknya, ini T ini," kalau mau ngetik itu kayaknya di mana gitu ya. Ya tiap kali megang itu mereka beruntut dan kayaknya lucu gitu ya, ngupas-ngupasin, tuts-nya keyboard gitu ya, kayak gitu. Nah, ini menjadi, apa, menjadi sebuah, ini ya, sehingga saat itu saya pikir komputer itu bukan bukan kebutuhan sekunder, udahlah beli yang baru kapan aja gitu, beberapa tahun kemudian ketika memang udah bener-bener perlu gitu ya, seperti itu. Ini ada ininya. Terus menghias rumah sampai sejauh apa gitu ya, menghias rumahnya gitu. Kadang-kadang yang memang berlebihan atau ini. Dan yang terakhir adalah terkait dengan masalah sosialisasi, seperti itu. Itu termasuk kebutuhan tersier. Ya, yang berikutnya. Nah, ada beberapa prinsip di dalam anggaran. Yang pertama adalah musyawarah. Musyawarah ini sangat penting gitu ya. Jadi ketika kita menetapkan sebuah anggaran, kita harus berdiskusi bersama dengan pasangan gitu ya. Kita harus musyawarahkan bareng-bareng. Jangan sampai, kateni apa, tiba-tiba diputuskan sendiri gitu ya, seperti itu gitu ya. Terus realitas dengan pendapatan gitu, jangan terlalu, muluk-muluk atau terlalu kibisi yang bikin kita ngerasa nyesek gitu ya, nggak bisa enak untuk menjalaninya gitu ya, seperti itu ya, realistis aja gitu ya. Terus seimbang, atur keuangan, baru ditentukan kebutuhan gitu ya. Terus ya fleksibel gitu ya, kalau ada yang berubah atau apa ya siap-siap aja diantisipasi, jangan terlalu rigid gitu ya, seperti itu, nanti stres sendiri gitu ya, seperti itu. Ya, silahkan Mbak. Nah, langkah-langkahnya itu ada beberapa langkah di sini ya, ketika kita ingin membuat anggaran. Oh ya, sebelumnya saya lupa, ada yang belum dibahas. Kenapa sih anggaran ini penting banget gitu ya? Kenapa sih nggak bisa spontan aja kita ngebelanjain segala macam? Ya itu tadi, kalau kita itu terlalu spontan dan kita nggak merencanakan, itu sama dengan, kegagalan yang udah separuh jalan gitu ya, sayang gitu ya. Sementara hidup kita itu kan, panjang gitu ya, panjang gitu ya, seperti itu. Jadi kita harus, berusaha agar, menentukan, anggaran ini dari awal sehingga kita bisa menata hidup kita dengan baik gitu ya. Apalagi kalau misalnya punya anak, kapan dia masuk sekolah, ada biaya yang harus diperlukan ketika dia masuk sekolah, kalau misalnya di Indonesia. Kalau misalnya di Jepang mungkin kita, SD, SMP, kalau yang anaknya di sekolah, negeri kan gratis gitu ya, tapi paling pas SMP itu ada biaya seragam gitu ya, yang bisa sampai puluhan ribu yen gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kayak saya tinggal di Tokyo dan anak-anak saya sekolah di sekolah Islam gitu ya, tiap bulan kita harus merogoh
uang yang banyak gitu ya, dan kita harus mengalihkan, mengatur strategi alokasi dari yang lain itu dialihkan ke, keuangan apa namanya, keuangan, anak-anak untuk bisa sekolah gitu ya, dan kemudian target yang lain harus diatur lagi gitu ya, yang asalnya buat ini, buat itu, jadi harus diatur ulang dan sebagainya gitu, kayak gitu-gitu. Nah ini, jadi membuat anggaran ini memang penting sekali gitu ya dalam, hidup kita, meskipun mungkin belum 100% jago atau apa, tapi dicoba aja dulu gitu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa langkah gitu ya untuk membuat anggaran ini. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menentukan pendapatan kita itu, jenisnya apa sih gitu ya. Primer, yang berkala, atau sekunder yang tidak berkala, atau bebas gitu ya, seperti itu. Dan waktunya sendiri, kita dapetinnya kapan? Tahunan, apa namanya, bulanan, pekanan, atau harian gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin kita bisa kita, atur gitu ya, bukan kita atur, kita data gitu ya, kita kapan sih dapat uangnya gitu ya. Kan ada misalnya, gaji yang sifatnya itu bulanan, ada yang sifatnya misalnya, tahunan, ada yang sifatnya beberapa bulan sekali, kayak apa itu, Jido TAT ya, Jido TAT, teman-teman di Osaka dapat juga gitu kan, yang setahun 3 kali gitu misalnya. Nah, itu kita masukin juga gitu ya, seperti itu. Terus dipakai buat apa misalnya. Nah, kemudian, bagaimana, kondisi pendapatan dan, ukuran tabungan. Boleh dilihat, slide berikutnya. Nah, yang ini itu adalah tabel pendapatan ya, bahwa pendapatan ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendapatan yang sifatnya tetap, yang kedua adalah tidak tetap, yang ketiga adalah yang terbuka atau bebas. Nah, yang tetap ini dia ada 2 tipe. Nah, ini pekerjaan yang tetap kebayang ya, yang gajinya tiap bulan dia dapat, terus kadang ada tambahan-tambahan sesuai dengan jumlah karir atau misalnya ada bonus dan segala macam gitu ya. Kalau tidak tetap itu kayak, yang pengusaha bukan pengusaha, yang punya toko, itu kan nggak tetap gitu ya, dia ada laku berapa, restoran atau apa gitu ya. Kalau yang terbuka atau bebas ini rata-rata pemilik usaha gitu ya, yang memang nggak tahu gitu ya dapat dapat uangnya, berapa banyak. Maaf, yang tidak tetap itu kayak pengrajin, salah. Yang tidak tetap itu kayak pengrajin, terus yang suka terima jahitan, terima order, atau misalnya yang suka free translator, atau freelance kayak gitu-gitu kan pendapatannya nggak tetap gitu ya. Nah, kalau yang terbuka atau bebas itu ya pengusaha-pengusaha yang dagang, atau misalnya dia, punya toko, mungkin, Kak Minu termasuk ya yang bagian terbuka atau bebas gitu, misalnya seperti itu. Kalau misalnya, apa namanya, kita kerja, biasa, itu kita dapat penghasilan tetap gitu ya, dan ada 2 tipe, diperkirakan bertambah atau diperkirakan tidak bertambah. Atau kalau misalnya dia itu tidak tetap, dia ada 2 tipe juga, ada rata-rata bulanankah atau tidak memiliki rata-rata bulanan, saking, apa namanya, saking saking ininya, saking, random-nya gitu ya, seperti itu. Nah, ini kita harus mengenali tipe, pendapatan kita, dan ini terkait dengan bagaimana persentase tabungan atau persentase yang akan kita ambil buat investasi. Ya, silakan yang berikutnya. Nah, kalau misalnya dia itu stabil, stabil ini artinya dia pendapatan dan pemasukannya itu adalah stabil, maka tabungan itu, sama dengan perkiraan tambahan. Jadi kalau misalnya dia tiap bulan nih dapat uang gaji misalnya, 200.000 gitu misalnya, atau kalau beasiswa 150.000 gitu misalnya. Nah, sisa tambahan dari mana namanya, dari tadi itu ada tunjangan atau apa, itu ditabung aja gitu, jangan dihitung untuk, pengeluaran kita gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya, apa namanya, kondisinya itu dia perkiraannya itu tidak ada tambahan, maka dia harus mengambil sekitar 10% dari pendapatan bulanan untuk tabungan. Ini minimal gitu ya, kalau bisa, bisa sampai segini gitu, lebih tentu saja lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya pendapatannya tidak tetap, maka dia diambil dari 10%, rata-rata pendapatan bulanan, maaf ini kurang. Jadi dari rata-rata pendapatan bulanan. Jadi misalnya dirata-ratakan, ada berapa persen sih pendapatan, bulanannya, nah tabungannya itu diambil 10% dari rata-rata itu. Nah, pemasukan dikurangi tabungan itu nanti menjadi pendapatan yang akan kita kelola untuk mengelola keuangan kita pada, bulan atau tahun tersebut gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya, ya silahkan slide berikutnya.
adalah kondisi, yang tidak bisa dirata-rata saking ininya ya, saking gambling-nya itu seperti ini tadi. Nah, ya itu tadi dia, ininya adalah bagaimana diambil, kira-kira kebutuhan primer pada bulan tersebut, lalu itu diambil sebagai biaya awal gitu ya. Nah, nanti pemasukan bulanan yang ada pada bulan tersebut menjadi tabungan untuk berikutnya. Kebayang nggak ya? Jadi di awal bulan itu dia udah nyiapin uang nih, nyiapin uang untuk memenuhi bulan ini gitu ya. Minimal sesuai dengan kebutuhan primer. Nah, nanti kemudian dipakai gitu ya. Nah, pendapatan yang dia dapat di bulan tersebut nanti dipakai untuk bulan depannya. Dan tambahan dari kebutuhan primer yang dipakai itu dia akan menjadi, tabungan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kondisinya bebas, maka dia harus menetapkan upah bulanan. Ini setiap bulan dapat upahnya segimana gitu untuk sebagai, bos atau sebagai pemilik usaha gitu ya. Nah, itu aja yang diambil gitu ya. Boleh misalnya, pendapatan upah bulanannya itu ya disesuaikan dengan kebutuhan, primer dan jangan sampai, tercampur-campur gitu ya antara, keuangan, pribadi dengan keuangan, bisnis gitu ya, seperti itu. Balik lagi ke bentar. Saya lupa ini, slide berikutnya atau yang sebelumnya? Itu. Oke, yang berikutnya itu, ya slide ini aja nggak apa-apa. Yang ini ya, bahwa, presentasi tabungan seperti ini ya, untuk pendapatan yang terbuka tadi yang saya sampaikan bahwa tentukan presentasi tabungannya dari pendapatan, ya kalau mau disamain 10% oke gitu ya, seperti itu. Terus tabungan tabungan itu simpan di kas tabungan, jadi jangan disatuin dengan yang bisnis gitu ya. Dan tidak boleh menyentuh modal dalam kondisi apapun gitu ya, termasuk kalau misalnya ada orang yang dagang gitu ya, dia jualan online terus makanan gitu, nanti makanannya basi, ya udah aku makan sendiri. Nah, jangan dimakan sendiri tuh diambil gitu ya, tapi dihitung misalnya ini makanannya harganya 1.000 kalau dijual ke umum gitu ya, tapi karena misalnya dia bentar lagi mau basi nih, daripada dibiarin basi mendingan dikonsumsi sendiri, ya udah sell ke diri sendiri. Jadi kita ambil dari uang belanja 500, terus kita masukin ke uang modal 500 gitu ya. Jangan suka apa namanya, asal gitu ya, makan-makan, ambil-ambil aja barang dagangan gitu ya, seperti itu. Ini yang mungkin buat yang punya online shop atau apa gitu ya, atau mungkin jualannya jualan baju gitu ya, jilbab kok kayaknya bagus gitu. Itu juga harus dijual sama diri sendiri gitu ya, dikeluarkan pengeluarannya, ini saya beli beli jilbab gitu ya, tapi harganya harga diskon gitu misalnya. Supaya apa, ya supaya modalnya nggak kena gitu ya, kalau kebanyakan diambil ya nanti kecuh gitu ya, uangnya kok barangnya nggak ada, uangnya juga nggak ada gitu kan, bisa bingung gitu ya, seperti itu. Ya, balik lagi ke slide yang atas. Ya, lagi. Oke. Lagi, satu lagi. Ya, lagi. Belum ternyata. Udah di sini. Oke. Ya, menentukan prioritas, habis ini, setelah ini. Ya, slide slide next, ke bawah. Ya. Nah, ketiga ini mengatur dengan prioritas ini sesuai dengan kondisi keluarga ya. Prioritas bisa berubah sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat gitu ya. Lain gitu antara keluarga muda, belum ada apa-apa dan segala macam, mungkin nanti prioritasnya banyak ke nabung gitu ya, persentase tabungannya bisa banyak karena kebutuhan itu nggak banyak gitu ya, seperti itu. Kayak dulu waktu, apa namanya, waktu waktu anak saya baru, 1 gitu ya, prioritas kita adalah bikin rumah gitu ya, seperti itu. Karena belum banyak kebutuhan anak-anak gitu ya, jadi persentase tabungan itu bisa lebih dari 50% gitu ya, kayak gitu, untuk nabung gitu ya, untuk, apa namanya, karena pengen beli rumah gitu ya, seperti itu. Apa namanya, tapi ketika anak udah besar, apalagi yang, sekarang gitu ya, hampir sebagian besar uang itu malah buat ke sekolah mereka gitu ya, seperti itu. Kalau dulu waktu anak-anak masih di sekolah Jepang misalnya, kita bisa, ada alokasi buat, pergi jalan-jalan ke mana, keliling-keliling, Jepang dan sebagainya gitu misalnya. Nah sekarang itu dikurangi gitu ya, jadi prioritasnya karena mereka sekolah gitu ya, seperti itu yang utama buat kita gitu ya. Nah ini, prioritas ini tiap keluarga, tiap kondisi, tiap waktu, tempat itu lain-lain. Misalnya di daerah yang dia daerah, tertentu yang kayak bukan Tokyo, pasti punya mobil itu adalah prioritas gitu ya, karena kereta jarang gitu misalnya. Atau mungkin punya punya SIM gitu ya untuk bisa nyetir, mungkin itu jadi prioritas. Meskipun mungkin di Jepang ya lumayan mahal ya untuk kita dapetin SIM, sekolah SIM dan sebagainya gitu misalnya. Tapi karena itu prioritas ya harus ada gitu. Yang di Tokyo
ya itu bukan prioritas karena masih banyak kereta dan sebagainya gitu. Kalau memang ada rezeki lebih baru diambil misalnya seperti itu. Ya itu tadi, itu gimana gimana kitanya gitu ya, seperti itu. Dan kemudian menentukan biaya belanja gitu ya, biaya belanjanya apa saja, nah itu diklasifikasikan sesuai dengan, waktu gitu ya, dan kita bisa membuat, daftar biaya gitu ya, seperti itu. Ya, silahkan di selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana sih, pembiayaan itu gitu ya, pembiayaan itu dia bisa dibagi antara pembiayaan yang sifatnya itu periodik atau pembiayaan yang dia sifatnya itu seumur hidup. Yang contoh periodik misalnya yang 10 tahunan, 5 tahunan, 2 tahunan gitu ya, itu harus dimasukin ke dalam jadwal uang masuk sekolah, ini tahun berapa anak kita masuk ke universitas, perlu uangnya bakalan kapan, ini tahun berapa si anak ini dia perlu ini, perlu itu, gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu harus dimasukkan gitu ya, berdasarkan, waktu. Lalu kemudian kalau pembiayaan umur hidup bagaimana dengan haji gitu ya, di Indonesia kan lumayan puluhan tahun ya nungguinnya gitu ya. Nah itu gimana kita nabung hajinya gitu, seperti itu. Apakah mungkin kita nyuruh anak kita untuk pada datang ke Jepang, sekolah ke Jepang nanti buat pergi haji gitu ya, daripada mereka harus didaftarin dari mereka bayi gitu ya, supaya bisa pergi haji ketika umurnya masih muda gitu, misalnya seperti itu. Ya, selanjutnya. Ya, nah ini daftar biaya yang tadi disusun gitu ya. Ada biaya makanan, ada biaya tempat tinggal, ada biaya, kebersihan, ada biaya pakaian, ada biaya kesehatan. Nah itu dirinci gitu ya. Berapa 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 gitu ya sebenarnya, apa gitu ya, seperti itu gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, berapa sih minimal kebutuhan kita untuk bisa survive gitu ya. Kalau misalnya dari sebulan nih, saya 50.000 kayaknya bisa selamat gitu insya Allah. Atau misalnya enggak, saya perlu 100.000. Oh, saya perlu 150.000 gitu, yen ya maksudnya, seperti itu. Nah, ini kita menentukan yang minimal. Jadi kita tentukan, ini kalau lagi minimal segimana gitu. Saya ingat waktu adik saya, nggak dapat beasiswa ya, sekolah, kerjaannya dia itu dia beli, apa namanya, toge. Karena toge itu sayuran termurah gitu ya. Jadi gimana caranya dia dapat sayuran, dia beli toge aja. Jadi kerjaannya makan toge gitu, tiada hari tanpa toge gitu ya. Baru sayuran yang lainnya sisa-sisanya gitu di antara 3 kali makan itu. Tapi dia paling sering, beli toge gitu misalnya. Atau misalnya yang murah lagi apa gitu, karena ya itu tadi alternatif misalnya orang, kalau di Indonesia misalnya teri sama susu mahalan mana gitu misalnya untuk ngedapetin kalsium, kalau susu mahal, ya udah makan teri gitu misalnya kayak gitu-gitu. Yang pasti adalah yang namanya makan dan minum itu tidak bisa dikorbankan gizinya gitu ya. Jadi jangan sampai dia, orang cuman makan yang seadanya betul-betul tanpa memperlihatkan apa, keseimbangan gizi gitu ya. Akan tetapi itu harus dibangun apalagi kalau punya anak gitu ya, seperti itu. Tapi ya itu tadi, gimana mendapatkannya dengan cara yang murah gitu ya, beli di Yomusupa, beli bulk gitu ya, atau misalnya belanjanya malam-malam dan sebagainya. Ini kita harus pikirkan gitu ya. Saya dulu itu waktu waktu awal-awal nikah itu sampai saya hitung gitu ya, kira-kira saya butuh susu berapa banyak gitu ya, ini, dan itu makin berubah gitu ya. Kalau dulu, apa namanya, ayam whole satu aja itu sebulan kadang nggak habis gitu ya, waktu masih single. Sekarang itu yang 2 kilo ayam boneless itu sehari selesai gitu ya. Seminggu itu saya perlu ayam boneless itu sekitar 3 sampai 4, ayam boneless yang 2 kilo gitu ya, terus ikan berapa bungkus gitu ya, terus kalau toge berapa bungkus, apa, susu berapa karton, kayak gitu-gitu sampai dihitung gitu, seminggu butuh berapa, jadi sebulan butuh berapa. Mana yang memang belanjanya bulanan, mana yang belanjanya pekanan, mana yang belanjanya harian gitu. Kayak kalau roti kan susah kalau belanjanya pekanan ya, karena dia ada kadaluarsa gitu kan, seperti itu. Nah ini kita kita coba kalkulasikan gitu. Kalau teman-teman yang orang Jepang lebih rajin lagi, dia catat juga toko-toko yang apa namanya, toko-toko yang murahnya gitu ya. Ini diskon hari Selasa di toko ini, kalau beli snack di toko ini gitu. Ya Allah saya sampai niat banget gitu ya, pergi ke Yomusupa beli ini, pergi ke toko ini beli ini gitu ya, dia punya mobil gitu kan, pergi ke toko ini gitu. Kalau saya mah udah liar, cukup aja di satu toko gitu ya, nggak mau pergi ke mana-mana gitu, seperti itu. Tapi itulah saking niatnya untuk mencari, harga termurah dari, berbagai makanan gitu ya, seperti itu. Nah, tempat tinggal ya segala macam terkait dengan tempat tinggal dan perintilannya gitu ya, kebersihan, pakaian, kesehatan, dan sebagainya. Ya silahkan Mbak. Heeh, belajar, biaya belajar itu belajar suami, belajar istri, sekolah anak, guru privat, buku, majalah, media belajar itu termasuk ke dalam biaya belajar gitu ya, transportasi,
Kalau ada yang mobil berarti maintenance mobil, bensin, kalau yang umum teki-keng dan sebagainya gitu ya. Kalau biaya lain itu bisa jadi, baju lembaga kalau di Indonesia ya, hutang, sedekah, silaturahim, berbakti pada orang tua dan sebagainya. Terus ada biaya, kebutuhan tersier gitu, misalnya nanti kalau punya anak mau walimah dan sebagainya, alat-alat elektronik yang canggih gitu ya, iPhone ke berapa gitu misalnya yang diperlukan misalnya ya itu bisa dipasang di sana gitu ya. Ya lanjut silakan. Nah, ini ada hal yang menarik bahwa alokasi dana suami istri itu harus tetap ada tapi fleksibel. Jadi, istri atau suami itu harus punya dana kayak semacam uang jajan gitu ya, uang saku gitu ya boleh dibilang gitu ya. Nah, itu terserah jumlahnya berapa gitu ya, mau kecil, mau besar itu mangga gitu ya, disesuaikan dengan setiap keluarga. Tapi kalau bisa masing-masing itu punya. Suami punya jatah jajan, tanda kutip gitu ya, jatah, uang saku sendiri dan istri juga punya uang saku sendiri. Bisa dipakai buat hobi, bisa dipakai buat relaksasi kalau misalnya suka travel atau suka dipijat, spa, atau ke salon atau apa gitu ya, buat sosialisasi gitu ya, makan dengan teman, makan di luar gitu ya, nitip anak sama suami dan sebagainya, atau sebaliknya suami yang nitipin suami yang pergi dengan teman-temannya dan segala macam gitu ya. Atau untuk, perhiasan atau barang spesial atau untuk mengikat cinta, buat hadiah spesial ketika misalnya, bikin hadiah kejutan ketika, untuk pasangan ketika anniversary pernikahan dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada gitu ya. Dan ini memang, perlu dialokasikan gitu ya, untuk suami berapa, untuk istri berapa gitu ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ya, ini yang kelima adalah menentukan belanja taksiran tahunan. Jadi kalau bisa kategori-kategori itu dibangun ya, bulanan, pekanan, tahunan gitu ya, seperti itu meskipun belanjanya nggak setahun, tapi kita tahu bayangan setahun. Bayangan tentang setahun itu membuat saya selalu berpikir tentang masalah penghematan. Jadi kalau misalnya saya lagi diajak ngopi-ngopi gitu, ke mana gitu ya, misalnya Starbucks lah, Starbucks itu sekali minum misalnya, habis 700 gitu misalnya. Terus 700 itu kalau sekali memang cuman 700 gitu ya, atau beli apa tuh cuman 700. Tapi kalau misalnya kita sebulan sekali aja pergi, itu jadinya 7.000 gitu ya, 10 bulan. Kalau setahun ya 8.400 gitu ya. Kalau kita seminggu sekali pergi, itu bisa jadi, eee, 50 kali 50 lah, sekitar 35.000 gitu misalnya seperti itu banyak banget gitu ya, dan itu kita bisa mengalihkan untuk sesuatu yang lain. Jadi kebiasaan untuk menghitung biaya setahun itu akan membuat kita berpikir dalam, termasuk, menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kayak ada orang yang misalnya suka beli rokok gitu ya, nauzubillah min dzalik, itu kalau dihitung-hitung tuh jadinya banyak gitu ya. Hal-hal yang kadang-kadang kecil-kecil tapi nggak ini gitu. Dulu saya suka ngitung-ngitung misalnya beli minuman botol yang 150 ya, satu botol kan murah ya, 150 gitu ya. Tapi kalau misalnya saya beli botol 150 dan saya beli anak saya satu, masing-masing 5, itu sekali keluar kita, itu bisa habis berapa gitu ya, kalau misalnya jalan gitu ya. Dan itu kalau dialihkan ke yang lain ini gitu ya, yang ringan apa? Bawa minuman gitu ya, bawa minuman dari rumah, beli yang apa itu namanya, yang 1 liter air, ya udah kita tumpah-tumpahin kalau emang mereka lagi pengen minum Kalpis atau pengen minum teh yang manis gitu. Tapi kalau lagi normal biasa sehari-hari, air putih atau teh aja udah cukup gitu misalnya. Nah, kebiasaan menyusun taksiran tahunan itu akan sangat-sangat membantu kita untuk lebih objektif dalam mengatur semuanya gitu ya. Lalu kemudian membandingkan antara pendapatan dengan perkiraan biaya, kemudian membagi, pendapatan, nanti mereka ada diatur sedemikian rupa, terus dibagi-bagi sesuai dengan amplop-amplopnya gitu ya, yang terakhir adalah komitmen dalam berbelanja. Nah, karena waktu udah cukup, sampai di sini ya insya Allah, jadi, kita mungkin baru sampai kepada sisi, teori ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada waktu atau mungkin kalau memang agak susah, nanti saya share aja bentuk-bentuk tabel atau misalnya filenya dan teman-teman bisa mulai mencoba menyusun sendiri gitu. Insya Allah nggak susah gitu ya, tapi kita bisa memulainya. Apalagi kalau misalnya anggota keluarganya masih sedikit, anak baru 1, baru 2, kayak gitu bisa lebih mudah gitu ya mengaturnya segala macam. Sehingga nanti tujuan-tujuan keuangan kita akan tercapai gitu ya. Misalnya apa gitu, misalnya, eee maaf ya bukan pengen apa sih namanya, bukan kayak pengen nyombongin gitu ya, cuman, salah satunya misalnya di usia 40 tahun gitu ya, saya bisa pergi haji 2 kali gitu. Itu
udah prestasi gitu loh. Karena ada orang yang misalnya usia 50 tahun itu nggak bisa pergi haji gitu, dan ini orang yang biasa gitu ya. Maksudnya itu pegawai biasa dan anaknya juga banyak dan segala macam, tapi Allah Allah kasih rizki seperti itu gitu, dan itu dengan apa? Ya dengan perencanaan gitu ya, dengan perencanaan, dengan aturan. Ya mungkin kompensasinya apa? Kompensasinya ya mungkin barang-barang yang saya nggak punya tas-tas yang bermerek, yang kayak gimana gitu misalnya, atau saya nggak punya, apa gitu, yang lain-lain yang mungkin sebagian orang menganggap itu adalah sesuatu kenormalan yang dimiliki gitu. Jadi kalau orang nanya, "Ada mobil nggak?" Saya nggak punya mobil, nyetir aja nggak bisa gitu ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa pergi haji misalnya, 2 kali gitu ya sampai sekarang gitu, seperti itu. Itu adalah suatu hal yang disyukuri. Kenapa? Karena bagi saya pribadi itu lebih, penting gitu ya, dan kemudian target saya berikutnya adalah saya pengen bisa sering-sering, umroh gitu ya, seperti itu, untuk diri dan sebagainya. Itu menjadi target keuangan, saya selanjutnya gitu. Setiap kita bisa punya, target masing-masing gitu ya, nggak usah disamakan antara satu dengan yang lain, selama bingkai yang memang diambil itu adalah bingkai bahwa kita ingin menjadikan uang yang kita belanjakan di dunia ini adalah uang yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sampai saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Teriska atas materinya. Walaupun ini belum meledak ya kepalanya. Kayaknya banyak kalau banget. soal tentang mengelola keuangan keluarga itu memang panjang ya, nggak cukup sepertinya dengan satu kali pertemuan. Sepertinya nanti akan ada sesi lagi membahas lebih rinci lagi mungkin ya, karena memang saya pun di Jepang masih sangat kesulitan sekali untuk mengelola keuangan, terutama mungkin seperti tadi ada yang cicilan rumah, juga ada sedikit pertanyaan buat saya juga sih sebenarnya, tapi karena waktu mungkin ya untuk sesi satu ini cukup sudah melewati jam 5, jadi mungkin sampai pada pertemuan kali ini materinya mungkin cukup sampai sini saja. Mungkin insya Allah nanti kalau misalnya materinya karena masih ada, kita insya Allah lanjut di sesi selanjutnya di pertemuan selanjutnya, karena ini sangat menarik sekali materinya. Ya mungkin karena sudah jam 5.15, mungkin saya mempersilahkan ada satu orang penanya saja. Jika memang ada yang ingin bertanya, silahkan boleh lewat kolom chat atau raise hand. Dipersilakan untuk satu penanya, mungkin nanti yang lainnya bisa nanti ditahan dulu pertanyaannya, soalnya kita ada pertemuan selanjutnya di sesi yang berikutnya dengan Teh Rizka. Silakan jika ada pertanyaan. Mau tanya Teh? Oh ya, silakan. Sebutkan namanya, ini siapa Mbak? Afifah. Oh Mbak Afifah, silakan Mbak Afifah. Iya. Terima kasih banyak Mbak Rizka, materinya Masya Allah banget. Tadi pas opening yang sesi 1 juga, oh iya sih jadi mikir gitu. Sebenarnya mungkin ini nyambung sama yang pertama tadi ya Mbak, dan ya mungkin entah fitrahnya perempuan atau saya pribadi aja gitu masih banyak harus belajar ikhlas. Jadi misalnya suami itu senang misalnya, oh yuk kita wakaf, ini disedekahin aja, ini segala macam aja gitu kan. Tapi di satu sisi itu misalnya saya ngelihat, oh harusnya kita tuh ada loh ngealokasiin buat ini gitu, harusnya kita ngerencanain ini loh gitu. Terus suami pun sebenarnya misalnya saya nyatet nih keuangannya gitu. Nah suami tuh dia malah jadi apa ya, deg-degan gitu kalau ada laporan keuangan sebenarnya. Dia ngerasanya kayak, oh ya malah jadi terungsing gitu kalau ada catatan keuangan. Tapi kan mungkin kalau sebagai perempuan yang merencanakan segala macam itu kan dibutuhkan ya Teh. Nah baiknya gimana ya terkait apakah karena kan suami itu niatnya hal yang baik ya. Terus kan kita kalau nolak juga, ya Allah ini kan buat kebaikan, tapi kayak ya Allah kok berat banget gitu. Nah itu baiknya gimana ya Teh? Ya, makasih Mbak. Mungkin ya itu tadi ya, langsung jawab aja kan ya Teh Sally ya? Saya goyang-goyang terus mulai pegel. Silakan Teh Rizka langsung jawab saja. Apa namanya? Astagfirullah. Apa tadi itu, ya itu memang, yang namanya perbedaan pandangan antara kita dengan pasangan itu memang itu sebuah apa ya, salah satu keniscayaan ya, nggak semua mendapatkan rezeki yang memang satu udah klop langsung sejalan gitu ya, kita perlu beradaptasi. Alhamdulillah saya cukup merasa ikut berbahagia ya Mbak ya, maksudnya itu punya suami yang dia
senang wakaf itu adalah sesuatu yang luar biasa, karena lebih banyak suami yang dia senang, jajan di sesuatu yang nggak bermanfaat gitu ya, yang ya menghambur-hamburkan uang dan segala macamnya gitu ya. Kalau misalnya dia hobinya wakaf, malah itu alhamdulillah gitu, sebenarnya itu adalah sesuatu yang menguntungkan gitu ya untuk kita, dan insya Allah kalau selama itu tidak membahayakan kondisi keuangan, ya nggak apa-apa, dinikmati aja gitu ya, seperti itu. Karena insya Allah sebagaimana yang kita pahami bahwa, apa ya namanya, eee, astagfirullahaladzim, sesuatu yang diniatkan di jalan Allah itu insya Allah akan kembali kepada kita juga gitu ya, dan kita berharap kecipratan, apa namanya, alhamdulillah kecipratan pahala dari sana gitu ya, seperti itu. Nah, kalau ternyata dari sisi itu ada sesuatu yang memang membahayakan kondisi keuangan kita, misalnya terlalu berlebihan sehingga ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Nah, itu yang mungkin berarti harus diperhatikan gitu ya, untuk lebih berhati-hati. Misalnya, boleh nggak misalnya kalau maksimal wakafnya itu, misalnya 10.000 atau 20.000 aja gitu, misal gitu ya. Atau misalnya boleh nggak wakafnya 2 bulan sekali aja, bulan ini kita nabung, bulan besoknya buat wakaf gitu, misalnya seperti itu. Itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita bisa komunikasikan dengan dia gitu ya, dengan pasangan ini gitu ya, seperti itu. Nah, atau yang lain lagi adalah kalau misalnya ternyata pasangan ini adalah orang yang memang, nggak mau ribet dengan angka tipenya gitu ya, ada yang pokoknya terserah ini ya gitu. Kita minta izin, biar saya aja yang pusing-pusing ngitung segala macam, nanti, apa namanya, suami nurut aja gitu ya, harus bagaimana, kayak gitu-gitu. Saya sendiri di keluarga, suami itu nggak banyak berhubungan sama Excel-Excel segala macam, yang tukang hitung-hitung saya gitu. Jadi saya yang dulu itu waktu kita lagi nyicil rumah itu ya, saya bilang misalnya, "Seminggu, telur cuman bisa 2 krat, terus susu sekian," gitu. Terus ini, dia nurut aja ya ngerjain gitu ya, kayak gitu, sampai terus dia bilang gini, "Kakak nggak mau ngulang-ngulangin lagi kayak begitu, menderita banget." Ya tapi alhamdulillah setahun kita lunas gitu ya, itu rekor gitu ya, yang namanya nyicil rumah, kita masih mahasiswa gitu ya, masih student berdua gitu ya, kita nyicil selama setahun dan itu lunas, itu kan luar biasa banget. Cuman ya puasanya banyak gitu ya, kita bener-bener pengiritan, gila-gilaan gitu ya, seperti itu, nggak pernah makan di luar, nggak ini, nggak itu gitu ya, zaman sekian purnama yang lalu gitu ya, 15 tahun yang lalu lah gitu, seperti itu. Nah, akan tetapi alhamdulillah gitu, dengan perjuangan seperti itu bisa tercapai juga. Jadi kalau memang dia nggak mau diribetkan dengan, catatan-catatan seperti itu, kita kasih kasih kesimpulan-kesimpulan aja dengan obrolan-obrolan lebih sederhana gitu ya, atau kita misalnya, bicara sesuatu yang lebih fundamental, biar detailnya kita yang, atur gitu, seperti itu. Yang pasti intinya adalah dia ada bermusyawarah dan dia ada pembagian tugas. Di kasus, teman saya yang lain, yang istrinya yang dia pusing sama yang begitu-begituan. Jadi dia cuman minta uang sama suaminya, "Aku minta uang, ini uang buat apa?" Misalnya, "Ini amplop buat belanja, pokoknya cukup belanja segini." Dia udah bahagia gitu dapat amplop itu. Pokoknya dia nyukup-nyukupin uang seamplop itu untuk belanja keseharian, bayaran listrik, gas, apa, semua-semua itu suami yang handle gitu. Dia nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan kalau ditanya, "Kamu berapa gitu bayaran, teleponnya per bulan?" Nggak tahu gitu, itu semua suami dia yang ngurus gitu, karena dia nggak mau pusing sama uang dan ini perempuan gitu ya, seperti itu. Jadi ini gimana tipenya aja, nggak ada paksaan, nggak ada sama lain, karena di dalam Islam itu, syuro dan bergaul dengan cara yang ma'ruf itu yang menjadi sebuah patokan gitu ya, bagaimana kita bergaul dengan cara yang baik dengan pasangan kita dan bagaimana kita mendiskusikan, memusyawarahkan apa saja gitu ya, seperti itu. Jadi kita kenali ya pasangan kita ini partnernya tipe apa gitu ya, seperti itu. Dan kemudian dia pengen apa, targetnya apa gitu, kita bareng-bareng mimpi gitu. Waktu saya pertama kali, nikah gitu ya, saya juga itu lihat suami saya bukan tipe yang pikirannya itu panjang gitu ya, dia tipe yang apa yang ada di depan dia itu dia tekun gitu ya, dia akan tekuni gitu dan dia lebih tekun daripada saya, karena saya suka loncat-loncat, pikiran saya itu plok 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 gitu ya, lebih lebih cepat jalannya daripada kadang saya ngomong itu. Dulu saya ngomong itu cepet banget gitu ya, temponya karena saya harus ngejar kepala saya itu isinya takut udah pergi ke mana gitu ya, seperti itu. Nah, untuk masalah visi juga sama gitu ya, saya tipenya udah mikir nih orang saya waktu belum nikah aja saya udah mikir tahun berapa saya mau punya anak, tahun berapa anak kedua lahir, tahun berapa anak ketiga lahir gitu ya, saya udah punya catatannya gitu ya, kayak gitu-gitu. Saking saking tipenya memang begitu gitu ya,
apa namanya, qadarullah, pasangan saya bukan yang seperti itu gitu ya. Jadi yang bikin rencana-rencana itu ya udah saya aja gitu ya. Nanti kemudian saya ngobrol aja sama dia, "Ini ada ini gini-gini, ini nih." Jadi kadang-kadang dia juga suka kaget-kaget, ternyata ada tabungan ini ya? Ternyata punya ini ya?" Kayak gitu-gitu. Dia kaget sendiri gitu ya ketika misalnya diberitahu ada ini, ada itu, kayak gitu-gitu. Ya itu nggak ada masalah gimana ininya aja gitu, selama, apa, komunikasi itu terus berjalan gitu, seperti itu. Dan terutama ini juga terkait dengan, keterbukaan ini juga sangat penting karena kita nggak tahu siapa yang, duluan, dipanggil Allah ya. Jadi, ya pasangan harus tahu, kalau misalnya kita ngatur apa itu ada beberapa yang memang kita perlu, terbuka, tapi ada beberapa yang mungkin kalau memang dia, apa, ya itu bukan tipenya ya jangan dibikin pusing gitu ya, kasihan gitu kalau dia jadi stres dengan hal-hal seperti itu. Mungkin itu ya jawabannya, insyaallah. Ya, Maaf kalau mungkin itu jawabannya. Mbak Afifah bagaimana? aku nggak Sudah tahu oke? gimana, Mbak Afifah gimana Menjawab dan nyambungnya? mengingatkan banget, Mbak. Jadi baiknya Lengkap banget ya jawabannya. iya, dan praktik gitu. Jadi dialokasikan di awal aja ya, dan didiskusikan maunya berapa biar sama-sama ikhlas. Jadi kadang di rumah itu misalnya misalnya kan ada kayak di Tokyo itu kan ada grup pengajian yang dia buat anak yatim ya. Jadi kita tiap bulan ngealokasiin buat anak yatim, terus buat apa. Nah, itu didiskusikan gitu, mau kirim ke orang tua, mau wakaf, mau sedekah anak yatim, mau infak harta kan, minimal kalau di dalam Islam kan 2,5% gitu misalnya untuk zakat. Nah, kalau mau lebih ya dipersilahkan kayak gitu-gitu. Nah, itu dibahas aja gitu, kayak gitu-gitu. Jangan sungkan-sungkan. Tapi kalau memang tipenya ternyata dia memang tipe yang kuat tawakalnya, jadi ada yang memang orang-orang kayak Abu Bakar ya, kita harus ingat Abu Bakar itu gimana dia kondisinya. Dia ngasih uang itu infak seluruh harta gitu ya. Iya. Umar bin Khattab itu separuh ya, dia bilang separuh buat keluarga, separuh buat diinfakkan. Abu Bakar itu semuanya. Saya ngebayangin gimana saya jadi istrinya kayaknya saya syok gitu. Hah, ini rumah semuanya buat itu? Ini perhiasan gitu. Kebayang gitu, saya bakalan syok banget gitu. Tapi itulah Abu Bakar. Nah, siapa tahu mungkin suami kita tipe-tipe yang kayak gitu ya. Dan jadi kita Iya. pertamanya syukuri aja dulu, alhamdulillah dia mah bukan yang aneh-aneh gitu, disyukuri dulu. Nah, terus dikomunikasikan supaya targetan-targetan yang lain juga bisa tercapai. Kalau ternyata kekeh gitu ya, mau segitu, nggak mau ini, ya berarti gimana nih caranya nyari pendapatan lain, kayak gitu-gitu. Itu juga bisa mulai diinikan. Mudah-mudahan dimudahkan Mbak untuk berkompromi. Amin. Amin. Semangat ya Makasih Mbak Hema, saya juga Mbak. jadi semangat Mbak Afifah, saya juga semakin termotivasi lagi nih mendengar materinya Teh Rizka, Masya Allah hari ini. Ya, mungkin karena waktu sudah pukul 5:30 dan akan sebentar lagi mau maghrib, mungkin Teh Rizka kajian hari ini mungkin sampai di sini saja. Jazakillah khair kami ucapkan sebagai panitia dari kajian Muslimah Hanifah yang kepada Teh Rizka yang sudah berkenan memberikan materinya, kepada ibu-ibu di sini semua, sangat luar biasa sekali. Jangan bosan-bosan ya Teh, insya Allah nanti kita bakal kontak lagi untuk sesi keduanya tentang anggaran ini, karena memang sangat seru sekali kajiannya ini, jadi butuh sekali ada sesi duanya lebih rinci lagi gitu ya. Tadi yang tabel-tabel itu belum sempat dibahas nih Teh, itu yang berikut itu menarik sekali gitu, tapi karena waktu juga ya yang sudah menentukan sudah usai gitu, jadi akhirnya tidak terbahas saat pertemuan hari ini. Ya mungkin Teh Rizka sekali lagi jazakillah khair kepada Teh Rizka semua. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Teh di kajian selanjutnya. Ya, selanjutnya karena tadi sudah ya kajian dari Teh Rizka dan kemudian pertanyaan pun Afwan hanya bisa satu penanya saja dikarenakan waktu. Mungkin selanjutnya sebelum menutup kajian hari ini kita ada doa dulu ya yang insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Eka. Kepada Mbak Eka saya persilakan untuk memimpin doa. Yoroshiku onegaishimasu Mbak Eka. Ya, terima kasih Mbak Seli. Masya Allah sekali, terima kasih untuk Teh Rizka, materinya sangat bermanfaat sekali untuk terutama ibu-ibu ya yang sedang mengelola keuangan untuk kebutuhan keluarga, anak-anak dan banyak hal-hal lain yang sangat perlu diperhatikan. Terima kasih jazakillah khair untuk materinya.
Nah, untuk berikutnya mungkin kita akan berdoa karena acaranya telah selesai. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama dan kesejahteraan, kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rezeki, serta taubat sebelum mati, dan rahmat di waktu mati, dan kemampuan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamat dari api neraka, dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Mbak Eka yang sudah membacakan doanya. Masya Allah ya, semoga doa-doa kita semua di sini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu adalah penutup dari acara kita hari ini. Insya Allah untuk informasinya nanti ada informasi terkait kajian untuk bulan depan. Silakan teman-teman nanti selalu pantengin aja Facebook-nya Hanifah, ada juga Instagramnya Hanifah Osaka, dan kita punya YouTube channel juga Hanifah Osaka. Nanti insya Allah ini bagi teman-teman yang memang telat hadir misalnya, atau teman-teman yang tidak bisa mengikuti kajian sampai akhir, insya Allah nanti materinya akan kami share juga di YouTube gitu. Mudah-mudahan Teh Rizka berkenan Teh untuk diupload di YouTube ini materinya. Ya, nggak apa-apa, insya Allah. Jazakillah khair, Teh Rizka sudah mengizinkan, insya Allah untuk kami edit dan akan kami upload di YouTube Hanifah Osaka. Mudah-mudahan ilmunya bisa dirasakan oleh seluruh akhwat ya dimanapun berada gitu ya materi ini. Ya mungkin itu adalah akhir dari kajian hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Teh Rizka dan kepada seluruh teman-teman sahabat Hanifah yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kajian Hanifah Osaka di bulan depan ya. Ditunggu kehadirannya teman-teman semua. Silahkan yang mau live, yang mau ada agenda untuk menyambut sholat maghrib, silahkan boleh. Jazakumullah khair, Teh Sally, Mbak Ya, Rizka. sama-sama. Jazakumullah khairan. Salam kenal buat semuanya. Pamit ya. Ya. Thank you.